Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Amanda. Saya akan membuat video pembelajaran jarak jauh melalui Padlet dan dikirim melalui Google Classroom. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sakila Amanda, mahasiswa STKIP PGRI Sumatera Barat. Prodi Sosiologi 17A. Lanjut, kita buka pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini yaitu konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap pemecahan atau diintegrasi sosial. Deintegrasi sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa integrasi adalah pembaruan suatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah pembaruan tersebut mengandung arti masuk ke dalam menyesuaikan, menyatu, atau melebur, sehingga menjadi seperti satu. Dengan demikian, integrasi merujuk pada masuk, menyesuaikan, atau melebur dua atau lebih yang berbeda sehingga menjadi seperti satu. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Lanjut, bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk. Seperti berikut. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada di dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau disebut juga dengan kekerasan. Selanjutnya, adapun proses integrasi sosial. Proses integrasi dapat dilihat melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Proses sosial ini akan berlangsung sehingga unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Namun umumnya akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya, asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan ada di antara individu atau kelompok di dalam masyarakat. Asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau terkadang bersifat emosional dengan tujuan mencapai kesatuan. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi sebagai suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan
dan mencapai kestabilan. Akomodasi di dalam masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan pertentangan atau konflik tanpa menghancurkan pihak lawan. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Dalam proses asimilasi, integrasi sosial dapat dicapai karena adanya faktor-faktor. Yang pertama, toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, perkawinan campuran. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Baik, itulah materi pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Cukup sekian dan terima kasih.